Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Maaf, apakah Bapak ada waktu luang? Ada yang mau insya saya Allah, bicarakan? insya Allah ada Ibu. Silakan. Apa yang mau Ibu bicarakan? Ya, begini Pak. Saya sekarang sedikit sibuk dengan persiapan ujian akhir semester. Hmm. Oh gitu. Hmm. Masih ada lagi Bu selain ujian semester Iya, kesibukannya? jadi saya tuh khawatir beberapa siswa masih kesulitan memahami konsep pecahan. Saya sudah Hmm. mencoba beberapa pendekatan, tetapi sepertinya masih ada kesulitan. Oh berarti anggap aja bahwa ada anggap saja itu bagian dari Ibu keterlambatan mata pelajaran ya Ibu ya. Hmm, ya Bisa tidak bisa terlambat. dibilang begitu ya Ibu ya. Ya kalau terlambat keterlambatan materi kayaknya Tidak. tidak Pak. Cuma maksudnya eh, apa pendekatan yang saya buat itu ada membuat beberapa siswa itu masih Kesulitan. kesulitan seperti itu. Jadi yang Hmm. saya khawatir ini takutnya mereka nanti mendapat nilai kurang bagus begitu. Oh, oke, Bu. Terus Ibu terkait dengan metode, bagaimana dengan metode yang Ibu terapkan di kelas Ibu terkait anak yang kesulitan belajar tadi itu? Ya, selama ini sih saya sudah memberikan penjelasan yang Hmm. lebih terperinci. Saya juga memberikan latihan tambahan, bahkan sudah Hmm. menggunakan beberapa bahan ajar. Ya, meskipun ya ada beberapa yang berhasil, sebagian juga masih terlihat bingung kayak gitu. Oh, berarti oke, Ibu luar biasa Ibu. Sekarang sini Ibu, sebenarnya dari percakapan kita ini Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita yang Ibu mau dapatkan gitu Bu? Ya, saya ingin mungkin mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapat ini terkait dengan pendekatan yang saya lakukan selama ini. Hmm. Mohon maaf nih Ibu, yang kesulitan melakukan pembelajaran itu Bu, terkait materi apa Bu? Materi pecahan, Ibu. Pecahan, Pak. Oke, apakah itu cuman satu atau dua orang ataukah seluruh Ya, kelas Bu? cuma ada satu dua orang saja, Pak. Oke, tadi Ibu sudah melakukan perubahan metode dengan penambahan waktu. Mm-mm. Terus nih Ibu, apakah terkait dengan anak-anak ini Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan kolaborasi dengan teman guru yang lain Ibu terkait dengan beberapa anak ini? Jangan sampai mungkin keterlambatan, kita harus tahu lah bahwa tingkat menangkap siswa itu kan berbeda-beda Bu. Jadi coba kalau dikomunikasikan dengan rekan terkait dengan beberapa siswa itu, apakah sama Bu terkait mata pelajaran yang lain juga begitu Bu? Ada beberapa orang nih Bu. Iya, kebetulan untuk berkolaborasi dengan teman-teman, ya Hmm. saya sudah berkolaborasi juga dengan beberapa teman dan mereka juga kemarin sempat menawarkan saya untuk menggunakan metode yang lain, tapi saya rasa kayak kurang pas Belum begitu. dapat gitu ya Ibu ya? Iya, Hmm. Kalau mungkin Ibu, bagaimana Ibu? enggak. Bagaimana Pak? Coba Pak aja dulu. Apakah ada Ibu pernah mencoba menggunakan metode lain atau diagram atau representasi grafis yang lain begitu Bu? Ya, Terkait saya dengan pernah pembelajaran menggunakan, matematika nih Bu. Matematika ya Ibu ya? iya, saya Oke. pernah menggunakan beberapa gambar, tapi kayaknya menurut saya tuh kayak kurang kurang terperinci ya, kurang pas begitu. Mungkin saya mencoba
menggunakan elemen visual ya mungkin dalam pembelajaran saya. Menurut Bapak bagaimana? Tadi Ibu, kalau nggak salah Ibu kurang terperinci. Maksud Ibu yang Ibu gunakan tadi kurang terperincinya bagaimana, Bu? Ya maksudnya menggunakan tadi kan Pak bilang apakah Grafis. sudah menggunakan diagram atau itu representasi Ah, grafis. mm, Saya pernah menggunakan itu beberapa gambar, toh. Tapi mungkin menurut saya itu dia kurang kurang dapat, maksudnya siswanya juga kayak macam belum paham semua begitu. Jadi oh, saya mungkin akan coba menggunakan kayak tadi saya bilang elemen visual dalam pembelajaran saya. Kira-kira menurut Bapak boleh bagus tidak Ibu. ya kalau saya Bagus menggunakan Bu, bagus sekali Ibu. Sekarang menurut Ibu yang Ibu gunakan tadi yang menggunakan elemen Ibu, menurut Ibu terkait dengan anak tersebut, apakah efektif menurut Ibu? Enggak. ya saya kan ada baru mau mencoba Oke Bu. menggunakannya. Jadi saya akan berusaha untuk berusaha untuk lebih efektif dan siswa juga bisa lebih memahami materi konsep Pecahan. pecahan. Oke Bu, luar biasa Ibu. Ternyata Ibu sudah melakukan suatu langkah maju. Ibu, menurut Ibu ini dari materi yang Ibu melakukan motivasi terbaru nih Ibu, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu dapatnya berapa Ibu? Efektifnya berapa Bu? Menurut Ibu? Bagaimana Pak Parno? Kan Ibu tadi sudah melakukan suatu langkah terobosan terbaru ini Ibu. Mudah-mudahan dengan langkah terobosan baru Ibu ini, mudah-mudahan anak tersebut bisa memahami materi pecahan tadi Ibu. Ya, Sekarang kan sudah sudah mulai ini progresnya, sudah ya. rancangannya sudah dimulai ini terkait dengan pecahan ini Mm-mm. Bu. Dari menurut Ibu ini, dari kalkulasi lah Ibu, dari angka 1 sampai 10, itu menurut Ibu bisa efektif dapatnya berapa Ibu? Biar anak-anak Ya bisa kalau saya paham begitu Ibu. kalau saya sih maunya efektifnya ya sampai 10 ya bisa kalau bisa. Tapi ya mungkin saya akan berusaha mungkin kalau sampai 10 kayaknya sulit ya Pak. Mungkin bisa sampai di 8 begitu. Ya. Oh luar biasa Bu. Berarti Karena kan progresnya. hanya sebagian siswa, bukan Mm-mm. sebagian Ya besar, tidak makanya hanya kan, beberapa, makanya hanya sebagian hanya siswa. satu dua saja kan. Ya maunya kan pembelajaran itu terkait dengan pecahan itu siswa bisa paham secara keseluruhan begitu, berarti menandakan bahwa Ibu luar Iya, biasa begitu. Ini kan bicaranya terkait 1 2 siswa. Langkah terobosnya tadi Ibu 10 ya Ibu. Harus optimis Ibu, luar biasa sudah mulai progresnya mulai dapat nih Ibu. Kita syukuri sama-sama Ibu langkah terobosan terbaru Ibu ini. Terus nih Ibu, eh, terkait dengan pembelajaran ke depan, Bu, terkait tadi pecahan. Menurut Ibu, anak tersebut ini cuman pecahan aja, Bu, ataukah mata pelajaran yang lain lagi, Bu? ya namanya kan matematika Pak. Ah, Berarti kan pasti tidak semua pasti kan mereka paham. Cuma yang saya baru kasih sekarang kan itu kan materi pecahan yang masih saya khawatirkan. Jadi untuk materi yang lainnya memang ada beberapa siswa juga yang belum paham. Jadi mungkin saya bisa menggunakan metode yang sama untuk materi yang berbeda begitu. Bukan hanya untuk konsep pecahan. oke, Bu. Luar biasa, Ibu. Ternyata metodenya baru pecahan aja, Bu. Mudah-mudahan dengan metode terobosan Ibu yang terbaru tadi itu, mudah-mudahan bukan
permasalahan bukan cuman di pecahan saja Ibu. Mudah-mudahan di materi-materi Ibu yang selanjutnya itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Luar biasa Ibu. Amin. Ada Makasih lagi Bu Papa. yang mau disampaikan Bu? Sebelum kita tutup Bu. Saya rasa tidak ada lagi Pak, cuma itu saja yang tadi ingin saya sampaikan kepada Pak Parmi. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan unek-unek Siap saya, Ibu, keluh kesah siap. saya. Siap, Terima kasih juga sarannya. siap Ibu. Mungkin ke depannya jangan bosan-bosan kalau saya mau Siap curhat Ibu, lagi Pak. siap. Nggih, 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 nggih. Oke Ibu, itu aja. Iya, Nanti iya Ibu, itu aja karena Pak Par. karena kita juga terbatas oleh waktu Ibu, nanti Iya, percakapan kita bisa berlanjut seterusnya di kemudian hari Ibu. Mungkin itu saja iya Ibu. siap Pak Par. Oke. Iya. Oke, kita tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next Ibu gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Oke, sekarang ganti peran. Oke Ibu, ganti peran. Assalamualaikum Ibu. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papar. maaf Ibu mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu Ibu? Ada Pak, insya Allah. Bagaimana Papar? Begini, Ada Bu. yang perlu saya bantu atau Banget ada yang Ibu, perlu dibicarakan hari ini? banget sekali Bu terkait dengan banyak sih masalahnya sih Bu. Masalah yang pertama biasanya siswa itu Bu yang paling penting itu Ibu ternyata proses pembelajaran siswa di kelas Ibu. Masalahnya kayak gini Bu. Bagaimana itu? Kadang siswa itu Ibu ketika proses pembelajaran itu Ibu siswa datang ada terlambat terus mengganggu proses pembelajaran, siswa mau keluar pun ikut mau, itu menurut saya itu sangat mengganggu Ibu. Kalau itu cuma dilakukan cuma satu orang oke. Tapi kalau ini runtutan Ibu, satu masuk, satu masuk, satu masuk, satu masuk. Jadi proses pembelajaran itu Ibu sedikit terhambat Ibu. Menurut saya itu sangat mengganggu Ibu. Oh, jadi tujuan Pak Parmi datang ke saya hari ini terkait mau bicarakan terkait permasalahan anak-anak yang tadi yang kadang masuk terkait proses pembelajaran di kelas, ada yang masuk ikut mereka punya suka, keluar ikut suka, begitu ya? Iya Ibu. Kira-kira menurut kalau Pak Parmi sudah mencari tahu belum kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga siswa bisa seperti itu? Sudah Ibu, sudah mencari tahu Ibu. Jadi kendalanya itu Ibu, kendalanya itu sering ini berlakunya rata-rata itu anak laki-laki Ibu, anak cowok. Jadi kadang Ibu ketika ini prosesnya ketemu orang mau bilang matawana Ibu, main game terus Ibu. Matawana main game gitu Ibu. Jadi kadang sudah sampai larut malam itu masih main game. Tiba-tiba ketika ke sekolah, karena masuk sekolah itu Bu rata-rata kalau di sini Ibu itu masuknya itu jam 7.15 itu Ibu sudah bel. Itu anak-anak sudah diharapkan untuk bersiap masuk kelas Ibu. Kadang itu Ibu sampai sudah diberi waktu sampai jam 8 Ibu. Itu siswa juga belum ada Ibu. Sampai jam 8 lewat itu baru siswa nongol. Itu pun masuknya itu banyak Ibu. Ibaratnya menurut saya itu mengganggu karena apa? Satu masuk. Sampai itu ke kelas malah tidur Ibu. Ketika sampai di kelas malah tidur itu. Makanya itu bingung Ibu. Cara mengatasinya bagaimana, prosesnya bagaimana. Karena saya balik bingung Ibu. Ketika ke orang tuanya ini kunjungan rumah begitu Bu, katakanlah gitu Ibu. Kunjungan rumah sampai di rumah begitu Ibu. Orang tuanya bahkan nggak mencari anaknya atau pulang tidur karena besok di sekolah. Enggak, orang tuanya biarin aja begitu. Main game. Betul saya kadang-kala bingung Ibu. Kadang ketika pagi kan ini maksudnya pagi Ibu masuk sekolah pagi. Ketika pagi kadang anak-anak itu jaga ngantuk Ibu.
sering ngantuk. Oh, begitu. Nah, kalau cuma satu dua orang nggak apa-apa ibu. Ini banyak, hampir rata-rata anak laki-laki ibu ngantuk itu. Ketika ditanya, jujur sih sebenarnya bagus. Jujurnya luar biasa ibu. Kenapa tidur? Tadi malam begadang pak. Gadang bikin apa? Bantu orang tua gadang. Tidak pak, main game. Sebenarnya jujur juga anak-anak kata, oh ada main game. Kadang ini, tapi dalam ngantuk itu dia mengganggu proses Iya, iya. KBM pembelajaran. Oh, Mau suruh tidur nanti ganggu yang lain, mau suruh itu kadang tuh saya suruh keluar dulu ke kamar mandi untuk cuci muka, tapi sama aja bu, balik lagi ngantuk lagi begitu bu. hmm. Saya baru bingung. Iya, begitu sudah Paparmi anak-anak zaman sekarang. Mereka tuh lebih ketagihan sama main game daripada belajar. Mungkin itu juga ya salah satu penyebab anak-anak itu juga jarang bikin tugas, terus masuk sekolah terlambat, kadang guru bicara juga tidak didengar. Cepat Nah, sekali terus bu. kira-kira solusi yang sudah Pak Parmi tawarkan itu apa kira-kira kepada mereka? Solusinya itu ibu, pertama itu pemikiran saya itu eh, kunjungan rumah ini solusinya nih bu, kunjungan rumah, komunikasi sama keluarga orang tua terutama bu, itu sudah komunikasi terkait dengan anak yang sering datang terlambat, terus tadi bu, tugas terlambat, memasukkan tugas, terus jaga terlambat kadang tidur di kelas, itu sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Dengan begitu saya bisa dapat solusi dari itu. Cuman tadi tuh orang tuanya bilang, kata iya pak nanti saya coba menasihati anak. Jadi ke depan mudah-mudahan dengan, menurut saya ini dengan kunjungan rumah itu orang tua juga bisa tahu kondisi anak seperti apa. Kadang datang terlambat, tadi saya jelaskan anak sering datang terlambat pak, anak ini datang terlambat, terus tugasnya juga belum dimasukkan begitu ibu. Woi, luar biasa Papar. Dari saya, pemikiran saya gitu. Mudah-mudahan dengan nasihat kolaborasi lah antara guru dan orang tua, ya mudah-mudahan dengan begitu Bismillah anak bisa berubah begitu ibu. Ya memang luar biasa ya Papar. Memang kolaborasi antara kita dengan orang tua, dengan siswa itu sangat penting ya, apalagi masalah-masalah seperti ini. Dan saya rasa solusi yang Pak Parmi tawarkan tadi sudah luar biasa sekali. Nah, kira-kira menurut Pak Parmi dalam solusi yang Pak Parmi tawarkan tadi, kira-kira ada hambatan nanti kira-kira nggak kalau dalam hambatannya? Kalau yang hambatannya nggak ada menurut yang saya. Pak Parmi rasakan rasakan saat ini dalam Nggak ada hambatan bu. Kalau mudah-mudahan ya Bismillah saja tadi bu. Kalau menurut saya nggak ada hambatan bu. Bismillah saja. Mudah-mudahan anak itu dia bisa berubah. Ini Bismillah ke depan. Mudah-mudahan baik ini bu. Terus kolaborasi dengan orang tua. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian juga dari orang tua, mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah begitu. Oh iya bu, ada satu lagi, itu wali kelasnya ibu sudah karena sudah sampaikan juga wali kelasnya. Kolaborasi guru mata pelajaran, ada wali kelas, dengan orang tua, dengan nambah nih. Mudah-mudahan dengan begitu, menurut saya ini anak itu bisa berubah bu. Masalahnya ini bukan cuma satu dua anak ibu, hampir rata-rata anak laki-laki ibu. Ya semangat ya buat Pak Parmi, karena saya tahu bagaimana dengan metode yang menurut saya begitu bisa dapat lah. Saya tahu bagaimana menjadi seorang guru BK itu memang tiap hari pasti dihadapkan dengan banyak masalah. Siap ibu. Ya memang kolaborasi yang saya bilang tadi memang sangat penting, apalagi dalam masalah-masalah yang Pak Parmi hadapi tadi. Untuk wali kelas juga kan kita kalau masalah itu kan kita masih dalam lingkungan sekolah dulu. Nanti kalau memang sudah tidak efektif lagi, baru kita memanggil orang tua kan seperti siap, itu. Ibu. Siap, betul bu, betul. Nah, terus kira-kira ada tidak solusi lain atau antisipasi lain yang Pak Parmi
sudah siapkan kira-kira kalau solusi yang Pak Parmi buat tadi tidak berjalan sesuai harapan seperti itu. Kalau mudah-mudahan sesuai harapan Bu. Tapi kalau tidak sesuai harapan Ibu, ya tetap prosesnya bukan pemanggilan lah, tapi menurut saya itu undangan Bu, biar orang tua datang ke sekolah begitu, kita libatkan wali kelas, ada dari pihak, karena ini masalahnya bukan cuma Ibu, mata pelajaran kan pasti terganggu juga nih Bu. Jadi otomatis ada libatkan ada wali kelas, orang tuanya dipanggil ini, ibaratnya begitu, diberikan undangan lah Ibu. Kalau menurut saya kalau surat panggilan mah kasar Bu. Kalau menurut saya itu pakai surat undangan lah, biar orang tuanya halus begitu. Oh iya, diundang oleh sekolah begitu terkait permasalahan anak begitu. Jadi diundang orang tuanya, terus ditanyakan terkait dengan masalah anak tersebut, ada wali kelasnya, ada mungkin kalau tingkatannya lebih atas lagi ya libatnya kepala sekolah Bu, gitu, biar karena jangan sampai ketika proses jalan dari pihak kurikulum maupun kesiswaan nggak tahu permasalahan siswa ini, ya otomatis nanti bagaimana dengan jenjang berikutnya naik kelas atau tidak begitu. Jangan sampai orang tua juga ini kan berhubungan dengan tugas Bu, jadi mata pelajaran bermasalah tadi ketika datang terlambat ya otomatis pasti dia punya nilai juga bermasalah begitu Bu. Jadi menurut saya ya tepatnya bisa libatkan juga pihak dari kesiswaan, bagian kehadiran, ada wali kelasnya selaku orang tuanya di sekolah, terus ada dari pihak kurikulum berhubungan dengan dia punya nilai, gitu Ibu. Biar orang tuanya bisa tahu begitu. Ya dengan begitu, ya mudah-mudahan bahasa kasarnya anak bisa ciut begitu, bisa berubah begitu Ibu. Itu metode saya, pemikiran saya kayak gitu Ibu. Wah, memang ya guru BK ini mereka solusinya luar biasa sekali. Ya mungkin apa namanya? Mungkin Pak Parmi bisa menerapkan solusi yang tadi menurut saya sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Semoga saja berhasil ya. Siap, Dan saya juga Ibu. mungkin Bismillah sebagai Ibu. guru, Bismillah. saya sebagai guru juga mungkin saya bisa lebih memperhatikan anak-anak juga kehadirannya, toh. Siap Ibu. Siap. Iya, mungkin ada lagi yang Pak Parmi mau sampaikan kepada Cukup saya. Ibu, unek-unek tersampaikan semua Ibu. Cukup. Oh iya. Ibu. Makasih Ibu atas. Iya Pak Parmi, terima kasih juga sudah berbagi cerita. Mungkin Siap, itu juga menjadi sebuah dari cerita Pak Parmi juga mungkin sesuatu teguran bagi saya, atau supaya saya juga bisa lebih memperhatikan anak-anak juga seperti itu. Siap Ya, Ibu. mungkin kedepannya kita bisa saling berbagi cerita lagi. Siap Ibu. Makasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan percakapan kita Ibu tentang keluh kesah saya tadi Ibu. Makasih Ibu sudah meluangkan waktu Ibu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Kasih juga Ibu.